kata golla, bukan memakai kata khoyana. Imam Al-Qurtubi memberikan arti maksud daripada golla tadi adalah al-khoyana. Begitupun dalam kamus Mu'jam Lisan wa Arab, ketika melihat makna golla tadi adalah khoyana, adalah khianat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, setingkat Nabi yang dijamin surganya, setingkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin surganya, bahkan bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ketika di zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh berkhianat. Sekali lagi, sekelas Nabi Muhammad, sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin surganya, bahkan bisa memberikan syafaat kepada umatnya, ketika di zamannya dituduh melakukan khianat. Apa yang dituduhkan waktu itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengan khianatnya itu Rasulullah telah melakukan golla tadi, melakukan korupsi. Tuduhannya adalah khianat. Yang dilakukan dalam khianatnya itu adalah korupsi, mengambil hak orang lain. Sekali lagi, supaya tidak gagal paham, al-amanatu, amanah, kebalikan daripada makna amanah itu adalah khianat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menurunkan surat ketiga, surat Ali Imran ayat 161, waktu itu Rasulullah Nabi Muhammad SAW dituduh oleh orang-orang waktu zamannya melakukan khianat. Berarti Rasulullah tidak amanah. Setuju ya? Rasulullah dituduh melakukan khianat, berarti Rasulullah tidak amanah. Apa yang dilakukan Rasulullah waktu itu menurut versi mereka, yaitu mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan manusia yang lain. Yaitu yang dilakukan menurut tuduhan mereka adalah golla tadi, yaitu mengambil hak orang lain tanpa diketahui oleh orang lain, disebut dengan korupsi. Nanti apa maksudnya diartikan korupsi? Juga ada sih. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa makana linabiyyin, dan tidaklah keadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dan tidaklah keadaan para nabi itu, ayyagolla, melakukan khianat dengan cara mengambil hak orang lain dalam konteks korupsi. Waalaikumsalam. Wa makana linabiyyin, dan tidaklah keadaan para nabi, dan tidaklah keadaan Nabi Muhammad SAW itu ayyagolla, mengambil hak orang lain, melakukan korupsi. Wa mayam golla, dan barang siapa yang mengambil hak orang lain, yakti, orang yang mengambil itu akan datang bima golla yaumal kiamat, pada hari kiamat itu dengan apa yang diambil
takut. Summa tuwaffa, kemudian disempurnakan kullu nafsin, setiap jiwa itu maka sabat apa yang telah ditimpakan kepadanya. Wa hum la yudlamun, ketika orang itu berpikiran untuk kembali kepada Allah, dia tidak akan termasuk orang yang zalim. Kita lihat tafsirnya, merujuk kepada beberapa ulama tafsir dalam kitab tafsirnya, di antaranya Tafsir As-Suyuti, Tafsir As-Sa'di, di antaranya yang kita kaji ini Tafsir Ibnu Katsir. Saya menukil lagi Tafsir Imam Al-Maraghi, memberikan sebuah penafsiran tentang ayat ini dengan beberapa asbabun nuzul yang berbeda, tetapi mengerucut kepada satu kesimpulan. Dalam sebuah kejadian sebelum ayat ini turun, para sahabat waktu itu dan orang-orang yang mengikuti perang Badar waktu itu memberikan sebuah penilaian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengambil, yaitu qatifah, selendang, yang telah mengambil hasil daripada rampasan perang. Kita lihat hadis. Hadis ini bersumber daripada Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepadanya, dia berkata, faqadu qatifatan, mereka yang hadir waktu itu dalam perang Badar, faqadu, mencari, qatifatan, yaitu selendang, qatifah, yauma Badrin, kejadian itu waktu pada perang Badar. Faqalu, maka mereka yang ada pada hari itu, pada waktu itu mereka berkata, la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha, mudah-mudahan yang mengambil selendang itu adalah, yang mengambil qatifah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poinnya. Selanjutnya itu fa'anjala hadhil ayat, maka turunlah sepenggal dari ayat ini. Belum semua, belum satu ayat, turun sepenggal daripada ayat ini, yaitu wa ma kana lin nabiyyin ayyadhallah, sampai situ dulu. Tidak mungkin Nabi Muhammad, tidak mungkin para nabi mengambil hak orang lain, hasil rampasan perang waktu itu, yaitu berupa selendang. Poinnya, ketika orang memberikan sebuah kesimpulan tanpa didasari bukti nyata, maka akan menjadi sebuah serangan bagi orang yang dituduhkan. Dengan konteks kalimat faqalu, orang-orang yang hadir waktu itu, sebagian para sahabat yang hadir di yaumi Badri, pada hari perang Badar, mereka menganggap bahwa la'alla, mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadaha, mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambilnya. Begitu. Jadi ini belum pasti siapa yang mengambil sehelai kain tersebut, siapa yang mengambil qatifah tersebut. Lalu menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya,
maksud daripada nuzilat diturunkan ayat ini Qatifatal hamra'u, berkaitan dengan selendang warna merah. Faqadat yaum Badrin, kejadiannya itu tepat pada perang Badar. Faqala ba'dun nas, maka orang-orang yang ada pada waktu itu sebagiannya berkata, la'alla, mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhadaha, mudah-mudahan Rasulullah yang mengambilnya. Fa'aksaru fi dzalika, fa'aksaru fi dzalika, mereka kebanyakan beranggapan seperti itu. Jadi ketika ada satu masalah yang belum pasti, inti siapa yang menjadikan sebuah poin ini pelakunya, maka jangan mencuat ke permukaan. Apa yang menjadi dasar dalilnya? Ini surat ketiga ayat 161. Dalam Islam ada konteks yang disebut dengan at-tabyin, menjelaskan sesuatu perkara yang belum jelas supaya menjadi jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Nabi mengambil ini karena Nabi itu sudah dijamin daripada dan dijauhkan tentang sifat khianat, tentang sifat khianat. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sepenggal ayat tadi, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayatnya. Wa may yaghlu, barang siapa yang mengambil hak orang lain, ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat dengan apa yang telah diambil oleh dia. Ayat ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan isyarat dalam hadisnya dengan sebuah ungkapan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Abi Malik, dari Abi Malik Al-Asja'i, Abi Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepadanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqdamu gul, dosa yang paling besar, indallahi, aqdamu gul. Kita lihat konteks kalimat ini sebelum membahas tentang makna hadis tersebut. Aqdamu, ketika Hamzah dihadapkan kepada Pak Fi'il, maka dalam konteks bahasa Arab disebut dengan ismu tafdil. Isim tafdil maksudnya sangat besar dosanya di sisi Allah. Aqdamu al-ghulul, yang sangat besar dosa di sisi Allah tentang mengambil hak bukan haknya, mengambil hak dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaitu diraun minal ardi, mengambil tanah sehasta
yang bukan milikmu. Sehasta sama aja. Mungkin ya sekitar berapa sebulan. 20 senti. Ayo betulnya sekitar 30 senti. Tergantung tangan siapa. Oh gitu ya. Betul. Salah satu sih. Oh segitu ya, segini. Mungkin sekitar 30 cm, kurang lebih lah segitu, dari tangan. A'dhamul bulul indallahi, yang paling besar dosa mengambil hak orang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah diramun minal ardi, mengambil sehasta tanah bukan miliknya. Kejadiannya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tajiduna rojulaini jarani. Kejadiannya adalah dua tetangga yang saling berdekatan tempat tinggalnya. Tajiduna rojulaini jarani. Kejadiannya adalah dua orang yang bertetangga berdekatan tempat tinggalnya. Fayaqta'u ahaduhuma min hadar sahibahu, maka salah satu dari keduanya itu mengklaim bahwa ini adalah tanah punya miliknya. Fa idza qara'ahu tawaqqahu min sab'i ardina yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu betul punya milikmu, maka engkau telah mengambil sebagian daripada jatahmu keluar dari neraka. Tetapi faidah ta'ahu, ketika engkau telah mengambil bagian tanah tadi yang bukan milikmu, maka engkau akan mendapatkannya min sab'i ardina yaumal qiyamah. Engkau akan mendapati dirimu dikalungkan dengan 7 lapis tanah. Jadi permasalahannya, ketika kita mengambil hak orang lain yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah tanah dengan jarak sehasta, bukan itu permasalahannya. Tetapi dari sehasta tanah itu 7 lapis bumi sanggup tidak? Kalau itu hak kita, maka sebagian daripada surga telah engkau bagikan. Tetapi kalau bukan daripada bagian milikmu, bersiaplah engkau akan dikalungkan api neraka dengan 7 lapis bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini bab al-bulul, bab mengambil hak yang bukan haknya. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu riwayat memberikan sebuah ilustrasi yang sangat pas. Meskipun sebesar jarum yang paling terkecil kita mengambil bukan hak kita, maka itu akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Dan ketika orang tersebut mengambil hak yang bukan haknya, ketika orang tersebut melemparkan batu ke dalam neraka, maka tidak akan sampai kepada neraka. Tetapi ketika orang tersebut mengambil barang bukti yang waktu di dunia diambil olehnya, maka Allah berikan bukti tersebut, engkau lemparkan ke dalam api neraka, maka orang tersebut dengan barang yang diambil oleh orang tersebut maka akan sampai ke dalam dasar neraka.
Jadi bukan menilai kecil dan tidaknya barang tersebut, tetapi berat sekali hukumannya bagi orang yang mengambil bukan hak miliknya. Lalu bagaimana konteks Islam, konteks Allah, konteks Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hak-hak kita sebagai orang biasa, tentang hak-hak kita sebagai hamba Allah dalam artian makmum yang kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita sebagai manusia biasa yang tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah siapkan tempat hamparan bumi ini untuk tinggal manusia. Lalu bagaimana ketika kita ditakdirkan menjadi pengusaha, ditakdirkan kita menjadi orang yang bisa memperkerjakan adanya seorang pekerja atau adanya beberapa pekerja, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mengatur tentang hak-hak pekerja yang harus kita berikan kepada dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa hadis ini bersumber daripada Al-Masturi Ibnu Sadad radhiyallahu anhu yaqul, Al-Mastur Ibnu Sadad berkata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepadanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, man huliya lana amalan, barang siapa yang ingin, barang siapa yang akan memperkerjakan lana untuk dia amalan seorang pekerja, walaysa lahu manzilun, dan pekerja itu tidak mempunyai tempat tinggal, falyattakhid manzilan, maka usahakanlah berikan tempat tinggal. Aw laysa lahu zawjatun falyatajawwaz, kalaulah si pekerja itu laysa lahu zawjatun falyatajawwaz, kalaulah si pekerja itu belum mempunyai pendamping, falyatawajjawaz, maka berikanlah pendampingnya. Kalau pekerja itu belum menikah, nikahkanlah. Laysa lahu khadimun falyatakhad khadiman, kalau yang bekerja itu membutuhkan seorang pembantu, maka khadiman, berikanlah pembantu. Alaysa lahu dabbah, kalaulah orang yang kita berikan pekerjaan tadi laisa lahu dabbah, belum mempunyai kendaraan, falyattakhad dabatan, maka berikanlah kendaraannya. Wa man asaba sayyan sawa'un dalika fahuwa ghalun, ini merupakan efek daripada ketika syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum dijalankan, maka akan ada timbul sebuah hal yang memang tidak diinginkan. Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam saja seorang yang dijamin masuk surganya, bahkan bisa memberikan syafaat kepada kaumnya, dituduh melakukan khianat dengan cara al-ghulul, korupsi, dengan cara mengambil hak yang bukan hak. Apalagi kita manusia biasa
yang belum dijamin kebenarannya, yang belum dijamin surganya, yang belum dijamin diterima atau tidaknya amal kebaikan ini. Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Rasul, umat Nabi, jika engkau ingin memperkerjakan karyawan, seorang atau beberapa orang karyawan, syarat yang harus engkau berikan adalah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi dijelaskan, man huliyalana amalan, barang siapa yang ingin memperkerjakan seorang pekerja atau beberapa pekerja, walaysa lahu manzilun falyatakhab manzilan, kalaulah belum mempunyai tempat untuk tinggal, maka berikanlah tempat ini. Walaysa lahu jalun falyatajawwaz, kalaulah yang bekerja itu belum mempunyai pendamping, maka carikanlah pendamping. Kalau belum menikah, nikahkanlah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa lahu khadim, kalaulah yang bekerja itu membutuhkan seorang pembantu, falyatakhab khadiman, berikanlah pembantu. Awalaysa lahu dabah, kalaulah belum mempunyai kendaraan, falyatakhab dabatan, berikanlah kendaraan. Kalau itu semua tidak diberikan, ketika sudah menjadi sebuah perjanjian yang dituangkan dalam ikatan perjanjian, maka jangan salahkan ketika adanya wa man asaba sayan sawa dzalika fahuwa qalun. Jangan salahkan kalau nantinya dia dituduhkan seorang koruptor, seorang yang mengambil hak. Ini Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehati-hatian yang akan dijadikan sebagai standar ketika engkau akan terjerumus kepada sebuah kesaksian karena menduga belum pasti melakukan. Ini yang menjadikan sebagai sebuah dasar hukum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah berkata, melakukan dan diamnya itu, in huwa illa wahyu yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai bumi beserta isinya, yang menciptakan kita semua. Ini merupakan hal yang memang menjadi standar. Mungkin di antara ikhwan fillah semua ada yang sudah menjadi pengusaha, menjadi seorang yang mempunyai jabatan di tempat kerjanya. Tolong perhatikan ini, karena sedikit sekali mungkin yang mau menyampaikan ini karena berbagai pertimbangan dan hal. Tapi kata Allah dalam surat Al-Isra, surat Bani Israil, qul haqqa al-qawla, sampaikan meskipun itu akan menjadi konsekuensi yang pahit untuk kamu yang menyampaikan. Karena ini Al-Quran, karena ini hadis, ini harus disampaikan. Jangan sampai ini membobokkan ikhwan fillah kita semua. Lalu selanjutnya, kata Rasulullah SAW dalam kitab Tuhfatul Akhwadi dan dalam kitab Bulughul Amani dijelaskan bahwa ketika itu semua tidak dilakukan, yang menjadi standar tentang hak yang harus diberikan, kewajiban dari seorang pengusaha, kewajiban dari seorang yang mempunyai kebijakan kepada orang yang berhak menerimanya, maka jangan salahkan ketika kalian akan menjadikan sebuah wasilah sumber bahaya bagi diri. Kata Imam Ahmad dalam kitab Bulughul Amali, iyyakum wal ghulul, hati-hatilah, jauhilah
oleh kalian al-ghulul, mengambil hak yang bukan haknya. Fa innal ghulul, karena sesungguhnya mengambil hak yang bukan haknya adalah khiryun ala sahibihi yaumal qiyamah, yaitu akan menjadikan dirinya celaka di yaumul qiyamah. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, ayat ini menjadikan sebuah dasar tentang pertimbangan-pertimbangan di mana kita menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar daripada pengambilan sebuah ketetapan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Hadisnya memberikan dua pilihan. Ketika ada kalimat pamanistata minkum, ada kalimat istata, dan ada kalimat ittiqah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan dua pilihan kepada umat, kepada kita semua, dengan kalimat famanistata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kalian. Kita pahami kalimat istata. Apa maksudnya? Istata adalah Allah akan memampukan orang yang terpanggil dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala. Istata adalah orang yang terpanggil dan Allah akan berikan kemampuan untuk orang yang dipanggil. Famanistata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kalian. Allah memanggil dan Allah akan berikan kemampuan untuk orang yang dipanggil tadi. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyimpan kalimat ittiqah dalam surat Al-Baqarah tentang bab saum, maka ittiqah adalah orang yang seolah mampu tapi ribu apa ya bahasa Indonesia tadi? Tapi ribunya gitu. Orang yang mampu, terlihat mampu, sangat mampu, tetapi ribu. Ini Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang berbeda. Yang pertama adalah istata. Allah akan memampukan orang yang terpanggil dan Allah akan memberikan kemampuan untuk istata. Famanistata'a minkum, baik itu bab haji, baik itu bab nikah, baik itu bab kurban, baik itu bab-bab yang lainnya, konteksnya memakai kalimat istata. Famanistata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu untuk berkeluarga, al-ba'ah. Famanistata'a minkumul hajj, barang siapa yang mampu untuk berhaji, kalimatnya memakai istata. Tetapi dalam bab saum, surat Al-Baqarah menyimpan kalimatnya ittiqah. Seseorang yang sudah tua renta, tidak melakukan pijat, Allah tahu kamu mampu tetap diri. Begitupun terlihat seolah semua itu mampu, tetapi kalian itu Allah tahu kalian itu. Contoh, ketika surat An-Nisa menjelaskan masna wa thulatsa wa ruba', kalian itu mampu untuk mendua, mentiga, memperempat dan lain sebagainya. Tetapi kalian itu akan memaksakan, bukan Allah memberikan kemampuan dengan konteks itu.
Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ayat tersebut, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian Allah sempurnakan setiap jiwa maka kasabat dengan apa yang diusahakannya. Jadi Imam Al-Maraghi menafsirkan bagian penggalan ayat ini adalah ketika kita berusaha untuk tidak menjadikan orang suudon kepada kita, maka kata Imam Al-Maraghi adalah senantiasa kita menjaga apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, supaya orang lain tidak suudon kepada kita, kita tetap menjaga syariat Allah, syariat Rasul. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian Allah sempurnakan setiap jiwa itu maka sabat apa yang diusahakannya, wa hum la yuzlamun, dan selamatnya. Ini satu lagi ya yang harus kita pahami insyaallah ya. Ketika Nabi bersambung dengan baik itu fi'il mudhari yang memakai iya atau tak, dalam konteks di sini adalah mudhari ma'lum, maka bimakna abadan, bimakna selamanya. La yudlamun, selamanya kalian tidak akan pernah terdolimi. Allah yang menjamin. Wa hum la yudlamun, kalian pasti selamanya tidak akan pernah terdolimi. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini semua sebagai ketetapan bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad dan para nabi mengambil hak orang lain yang bukan haknya dalam konteks al-ghulul, maka bagaimana pertanyaannya? Bagaimana ketika itu semua terjadi di lingkungan kita, baik lingkungan masyarakat setempat ataupun lingkungan-lingkungan yang lain yang kita pernah berada di sana? Bagaimana implikasi guru tersebut terhadap masyarakat tadi? Ketika mengumpulkan keterangan-keterangan dampak dari sebuah mengambil hak yang bukan haknya, maka dampaknya, implikasi guru itu adalah satu, akan terjadinya riswah. Apa itu riswah? Yaitu riswah ar-rasi wal qurnasi finnar, yaitu suap menyuap. Suap menyuap. Disinilah akan jatuh hukum, baik itu hukum Allah, baik itu hukum Rasul, baik itu hukum tata negara, maka akan jatuh karena sudah terjadinya riswah. Yang kedua yaitu al-kasal. Al-kasal, orang tidak akan pernah membuat sebuah program kerja, orang tidak akan pernah membuat sebuah penelitian demi menyambungkan keilmuan dari amanat yang Allah titipkan, karena dia sudah mempunyai sifat al-kasal. Al-kasal itu malas. Karena al-kasal dan kasal itu merupakan sebuah penyakit, timbulnya dari sini al-ghulul. Lalu selanjutnya yaitu adanya ini yang paling berbahaya, yaitu tafarruq fi istimai wa iktisadi, yaitu adanya kesenjangan secara sosial dan ekonomi, tidak adanya pemerataan dalam perekonomian, dan tidak adanya pemerataan saling menghargai di antara toleransi di antara sama manusia. Ini akibat daripada implikasi daripada guru tadi, yaitu efeknya akan seperti ini. Tidak akan pernah adanya sebuah keharmonisan, tidak akan ada pernah sebuah hikmah dari pertemuan-pertemuan, karena yang didasarinya itu adalah hasil daripada al-ghulul.
Imam Ahmad, bahkan Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim ketika memberikan syarah penjelasan tentang hadis iyyakum wal ghulul, hati-hati mengambil hak orang lain, mengambil hak yang bukan hakmu, karena itu akan menjadikan sebuah sumber jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ahmad menjelaskan, dan hadis ini salah satu hadis yang paling masyhur dari riwayat Imam Ahmad. Ketika seseorang jauh datang ke Rasulullah berpakaian lusuh, penuh dengan debu, menandakan seseorang itu perjalanan yang sangat jauh. Lalu dia ingin didoakan oleh Rasulullah SAW, meminta doanya kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Astajibu doa, bagaimana doamu akan diijabah? Astajibullah, bagaimana Allah akan mengijabah doamu? Atasrabuna haramun, apa yang kamu minum haram. Atakuluna haramun, yang kamu makan haram. Bahkan yang kamu pakai pun haram." Kata Imam Ahmad, itu merupakan salah satu doa dari hamba tersebut tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memberikan isyarat kepada kita semua bahwa kehati-hatian kita dalam mencari iktisab, maniktasabah, berusaha untuk mencari ikhtiar. Ini yang harus dipahami. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita. Kasab iktisab, kasab dengan ikhtiar. Ini ya. Kalau al-kasab, kasab itu kasbun, itu artinya apapun bentuknya, baik itu belum jelas kehalalan dan keharamannya dalam konteks abu-abu, maka itu disebut dengan kasbun, disebut dengan kasab. Tetapi kalau kita niatkan ikhtiar, itu adalah hal yang Allah akan berikan kebaikan untuk kita dengan kata khairun. Khairun itu merupakan hal yang Allah akan berikan hasil daripada kasab kita. Jadi yang harus didahulukan itu adalah kasbunnya. Setelah kasbun, baru Allah akan memberikan pilihan kepada kita. Ini adalah hal yang terbaik untuk kalian dengan kata ikhtiar. Jadi hal yang memang akan menjadikan sesuatu, membentuk karakter seseorang berawal dari sini. Kata Allah, bagaimana aku akan mengijabah doamu sementara yang kamu minum belum pasti kehalalannya, sementara yang kamu makan belum pasti kehalalannya, dan yang kamu pakai belum pasti kehalalannya. Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seseorang yang jauh perjalanannya hanya untuk minta doa dari Rasulullah, hanya untuk minta didoakan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, bagaimana kamu akan dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara yang kamu makan, yang kamu minum, dan yang kamu pakai semuanya haram. Inilah apa yang memang kita inginkan menjadi sebuah impian kita bisa bersama dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat setempat. Wa ma'ahum duriyatahum udkhulul jannah. Kita bersama mereka, tetangga, masyarakat semuanya masuk udkhulul jannah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan kepada kita semua. Lalu bagaimana solusinya supaya ini semua al-ghulul tidak terjadi?
Kata Imam An-Nawawi dalam syarah kitab Imam Muslim dijelaskan satu solusi ketika ini mendekati kepada kita, al-ghulul ini mendekati kepada kita, kesempatan untuk kita mengambil hak orang lain itu dekat kepada kita. Solusi kata Imam An-Nawawi yaitu ittaqillaha haitsuma kuntum. Kalian harus takwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Sekali lagi, solusi yang pasti dari Imam An-Nawawi ketika kesempatan al-ghulul itu sudah mendekat kepada kita, solusinya adalah ittaqillaha haitsuma kuntum. Takwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan disampaikan. Itu merupakan kebodohan murni dari jiwa saya selaku manusia biasa. Yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Mudah-mudahan malam ini menjadi saksi kita semua bahwa kita semua senantiasa dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan faedah, keberkahan, kebaikan di tempat ini khususnya, di lingkungan ini khususnya, dan Allah memberikan